Pada saat ditangkap, Perdana Bawan mengatakan bahwa silakan saja langsung dibawa ke pengadilan malah lebih bagus karena dia akan mengungkap, membongkar semuanya apa saja sih yang kira-kira akan dibongkar oleh Pak Perdana Bawan. Pak Anda ini kan orang yang termasuk vokal di Komisi 3. Apa saja beliau ini sampaikan dengan terbuka. Melihat larut-marut dari KPK ini, kemudian berbagai persoalan terjadi, dugaan penyuapan, deponering dan sebagainya, beliau terbuka. Kira-kira pada pertengahan bulan Desember, rapat kami dengan KPK, beliau mengatakan suatu hal yang mengejutkan bahwa dua pimpinan KPK ketika masuk itu juga ada di latar belakangi pemberian uang dengan tegas, tanpa menyebut tempatnya, kejadiannya. Ya. Nah ini nanti kita akan lihat karena Pak Mada tidak sempat membuka ketika itu dengan jelas dan ditanggapi dengan serius. Rencananya hari Senin lusa kita akan kembali rapat dengan KPK. Rencananya beliau akan sampaikan di situ, tapi langsung ditangkap. Dan penangkapannya pun di bandara itu termasuk penangkapan, bukan ya penjemputan paksa itu sama juga dengan penangkapan. Nah ini juga rasanya agak janggal, dipaksakan. Sementara yang 5 lainnya kan kenapa tidak dijemput paksa? Ini juga bagian dari yang Pak Mada pertanyakan kemarin, tadi siang pada saya. Mas Aziz, kalau menanggapi tadi sudah berulang kali diberikan ini seperti ada upah atau segala macam. Jadi Anda mau secara tersirat mengatakan KPK udah main politik juga sekarang, sudah main pesanan-pesanan. Ya, saya khawatir dalam proses yang dilakukan ini, penangkapan ini jangan hanya sekedar pencitraan dari satu proses institusi itu. Dan ini jangan melupakan suatu agenda. Kalau ini memang secara fakta hukum dari awal kita sampaikan, kita menghargai proses ini, silakan diproses, namun dengan azas equality. Gitu. Jangan sampai ada pihak-pihak nanti si pemberinya tidak. Kemudian ada beberapa teman yang tidak dilakukan. Kan ini juga harus dilakukan secara bersamaan. Juga menjadi pertanyaan kita, kenapa kok hanya 4 orang yang di awal dulu? Kenapa ini tidak dijadikan 1? Yang 19 orang ini dijadikan 1 dengan 4 yang kemarin ini. Kenapa tidak dijadikan? Apa strategi apa ini saya bilang? Kan ini harus kita lakukan. Tapi tidak apa-apa, kita nanti Senin pada rapat dengar pendapat dengan institusi KPK. Kita akan coba dalami dasar pertimbangannya apa. Gitu. Nah sehingga jelas tabir ini semuanya. Gitu. Ya Mas Bastiani, kalau dilihat ini kan ditangkap 19 tersangka, nanti ada kemungkinan ini akan buka-bukaan lagi. Parlemen akan buka-bukaan semua. Anda melihatnya ke depan ini akan jadinya seperti bergulir seperti apa ini kasus ini nanti? Adakah kasus lain yang mungkin akan terbongkar dari ini? Ya, saya justru takutnya begini. Karena 19 orang ini ditahan, lalu kemudian tadi membongkar kasus-kasus yang lain. Artinya apa? Ada yang disembunyikan selama ini. Anda bayangkan bangsa ini kalau menyembunyikan barang yang busuk, suatu ketika pasti akan tercium baunya. Karena itu menurut saya, apakah penegak hukum, apakah pemimpin, apakah politisi, jangan menyimpan barang busuk untuk negeri ini. Tapi bukalah semuanya supaya ada balas-balasan kasus selesai. Kayak gini yang diuntungkan rakyat dong, yang melihat akhirnya secara perlahan. Ini jangan bilang masyarakat diuntungkan. Masyarakat disandra kok oleh proses ini semua. Karena apa? Kita nggak tahu ujungnya apa. Ya kan? Jangan sampai proses ini juga bagian dari upaya untuk saling menyandra. Ya kan? Kelompok ini menyandra kelompok yang lain, maka masalahnya nggak pernah selesai. Ada begitu banyak masalah di negeri ini, terutama masalah-masalah hukum, masalah korupsi, yang tidak terungkap semuanya. Itu hanya selesai diungkap ke publik, lalu ujungnya apa, penyelesaiannya nggak pernah jelas. Senturi sampai hari ini juga nggak jelas. Ya kan? Lalu kemudian akan muncul pajak. Dan sekarang rame soal penangkapan 19 orang. Lalu nanti di DPR saya yakin sekali akan rame. Ya, mengungkap fakta apapun. Tapi akhirnya apa? Semua kasus ditutup atau selesainya nggak jelas. Menurut saya sayang negeri ini kalau habis dibuat seperti ini. Karena itu tantangan bagi KPK sekarang, kalau mereka tulus gitu ya, dan punya komitmen yang serius untuk mengungkap korupsi ini saatnya gitu. Bukalah semuanya, tapi tunjukkan kepada publik, jangan ada pretensi untuk untuk upaya untuk gitu. Ya, pesimisnya kenapa? Contohnya nanti setelah berikut ini ya, Mas ya. Kita akan ungkapkan setelah dibuka lagi nanti ya. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda.